Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya kita di dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam doa malam menjelang Pentakosta dengan tema Panggilan dalam Memulihkan. DMMP malam ini akan dipimpin oleh Kak Adi Lado bersama dengan Komisi Remaja GKID 5. Sebelum kita memulai doa kita hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Saudara, tentu pada masa pandemi ini kita seringkali mengalami kerapuhan. Baik itu kerapuhan hubungan dengan keluarga, kerapuhan dengan sesama kita, maupun kerapuhan dalam batin kita masing-masing. Dan terkadang melalui kerapuhan tersebut, kita seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan, mengeluh, marah, melupakan segala berkat dan rahmat-Nya yang telah Ia bagi kita. Sudahkah kita bersyukur atas kehidupan yang Dia beri saat ini? Mari saudara, bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan isi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Adi, marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami berterima kasih dan bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama meski secara virtual dalam doa malam menjelang Pentakosta pada hari ini. Kiranya kami dapat memahami dan menghayati serta melakukan isi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga kiranya memberkati hamba-Mu Kak Adi yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai hamba-Mu agar dapat menyampaikan isi firman dengan baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan ibadah doa malam menjelang Pentakosta pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tentu saya pernah, yaitu berantem dengan kakak saya dan juga sepupu saya. Ya pastinya pernah. Ya mungkin dengan adik saya, dengan teman saya. Pastinya pernah, terutama ketika orang terdekat kita itu adalah anggota keluarga kita, di mana kita sehari-hari hidup bersama dengan mereka. Pasti kita tahu setiap kebiasaan buruk yang mereka punya, dan biasanya kebiasaan buruk ini mendatangkan kayak konflik antara kita dengan mereka. Pernah, rasanya tuh sedih. Iya, aku pernah berantem sama orang terdekat, yaitu sahabat aku sendiri. Cuman karena masalah kecil.
sangat tidak enak ya, soalnya hatinya tidak tenang. Habis gitu juga ada merasa bersalah. Rasanya seperti ada tambahan masalah dalam hidup. Rasanya hati tidak tenang, hati tidak damai, dan ingin cepat-cepat agar masalah tersebut selesai. Tentunya nggak nyaman, karena ketika orang terdekat kita yang paling mengerti kita, itu hubungannya dengan kita renggang, otomatis jadi nggak nyaman, terutama ketika kita mau minta tolong atau kita mau cerita tentang masalah tertentu, itu jadi nggak nyaman. Pasti rasanya tuh sedih, juga marah, kesel, emosi, kecewa sih, sama khawatir juga takutnya nanti pertemanannya jadi renggang, hubungan pertemanannya jadi renggang gitu. Saya langsung pengen cepat-cepat berterima kasih, walaupun ada rasa gengsi. Mulai untuk berbicara dengan orang tersebut secara perlahan, walaupun itu sulit karena kita sedang berantem dengan orang ini. Tapi lama-kelamaan pasti Tuhan akan memberikan jalan untuk kita berbaikan dengan orang ini. Biasanya kalau habis konflik, kita pasti minta maaf dan menyadari kesalahan satu dengan yang lain, dan yang pasti berusaha untuk merubah diri untuk jadi lebih baik. Biasanya setelah itu aku introspeksi diri, nyari salahnya di mana. Terus habis itu nurunin ego buat minta maaf duluan, walaupun mungkin sebenarnya bukan aku yang salah. Biasanya kalau misalnya akunya udah tenang, terus juga dari sahabat aku juga udah tenang, kita sama-sama minta maaf, juga sama-sama janji gak akan ngelakuin kesalahan itu lagi, sama berbaikan sih. Rasanya itu hati langsung tenang dan juga langsung berpikir ya, kayak habis ini nggak akan lah macam-macam lagi, nggak akan melakukan kesalahan ini lagi. Jadi yang saya rasakan, hati saya menjadi tenang dan damai, seolah-olah ada suatu masalah yang telah hilang dalam hidup saya. Kalau udah baikan, pasti rasanya lebih tenang, lebih nyaman gitu, karena hubungan yang tadinya rusak karena konflik itu bisa kembali lagi nyatu. Otomatis hubungan kita dengan anggota keluarga dekat kita pasti lebih nyaman. Kalau udah baikan rasanya senang sih, senang banget karena masalahnya udah selesai, terus bisa balik kayak dulu lagi. Habis baikan tuh pasti seneng, pastinya bahagia juga, terus juga jadi lebih lega karena udah selesai masalahnya. Pokoknya seneng sih, soalnya kan bisa jadi habis berantem itu kita jadi mengenal lagi satu sama lain lebih lagi gitu sih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam hangat dari kami semua Komisi Remaja GKI Delima. Kami senang bisa ambil bagian dalam ibadah bersama doa malam menjelang Pentakosta saat ini. Mari kita baca bersama Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini adalah ayat yang mungkin sudah kita hafalkan sejak dulu. Injil Yohanes 3 ayat 16 saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan kita pada saat ini adalah panggilan dalam memulihkan. Dalam satu minggu ini, tema besar DMMP kita adalah tentang pemulihan. Kita sudah sama-sama belajar ya, tentang bagaimana pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan hubungan atau relasi kita dengan keluarga, dengan sesama, dan juga dengan lingkungan. So kali ini, kita sama-sama akan membahas mengenai bagaimana kita semua dapat menghayati bahwa kita semua ini terpanggil untuk memulihkan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan pendapat anak-anak Komisi Remaja dalam video sebelumnya, maka sepertinya semua dari kita akan sepakat untuk tidak mau berlama-lama dalam sebuah konflik atau hubungan yang tidak baik. Dan untuk itu kita semua terpanggil untuk segera memulihkan hubungan yang tidak baik tersebut.
Mengapa demikian? Karena ketika hubungan yang rusak tersebut dipulihkan, maka hadirlah damai sejahtera, hadirlah sukacita dalam kehidupan kita. Tentu saudara sekalian tidak mau ya lama-lama tinggal dalam konflik. Nah, berbicara mengenai pemulihan, berarti mestinya harus ada sesuatu yang rusak terlebih dahulu. Dan saya tertarik untuk membahas hal ini, yaitu hal yang paling fundamental ketika relasi yang paling pertama antara Tuhan dan manusia menjadi rusak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia, saya dan saudara berdosa. Tidak hanya itu saja, hubungan manusia dengan sesama manusia pun juga ikutan rusak. Seperti yang dikisahkan dalam Alkitab, Adam dan Hawa jadi saling menuduh, saling menyalahkan satu sama yang lain. Dan tidak lama setelah itu, di kisah selanjutnya kita bisa membaca Kain yang pada akhirnya membunuh Habil, adiknya sendiri. Hubungan antar sesama manusia menjadi rusak akibat dosa. Selanjutnya, hubungan manusia juga rusak dengan alam ciptaan. Seperti yang juga sudah dibahas di hari kemarin, kondisi harmoni yang terjadi antara manusia dan lingkungan jadi rusak. Akibat dosa dan keserakahan manusia, kita bisa menemukan contoh-contoh nyata yang bahkan mungkin kita juga lakukan saat ini ketika kita tidak peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kabar baiknya, kita semua mengimani bahwa hubungan yang rusak tersebut, hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam semesta ini, pada akhirnya dipulihkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Seperti dalam bacaan kita saat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Kristus yang luar biasa tersebut, yang juga kita rayakan kebangkitannya, kita rayakan juga kenaikannya, sampai pada akhirnya kita juga akan rayakan janjinya untuk mengutus roh penghibur, yaitu Roh Kudus bagi kita semua. Ibu bapak saudara sekalian, panggilan dalam memulihkan, kita semua dipanggil tidak hanya untuk menikmati hubungan yang telah baik, yang telah dipulihkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, tetapi kita semua juga dipanggil untuk apa? Untuk terus-menerus memulihkan hubungan tersebut. Bagi anak remaja, tema ini mungkin masih terbilang abstrak. Ketika saya coba mencari persamaan kata dari pemulihan, maka saya dapatkan ada kata penyembuhan, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan. Maka kalau kita bicara tentang panggilan kita sebagai orang Kristen, maka kita semua terpanggil untuk menyembuhkan, mengobati, merehabilitasi, bahkan merawat hubungan yang sudah baik tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Itu berarti panggilan dalam memulihkan berarti kita semua dipanggil tidak hanya untuk menikmati hubungan yang telah baik, tetapi kita juga dipanggil untuk terus-menerus memulihkan dan merawat hubungan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang pemulihan nih, maka kita juga bicara soal hubungan atau yang namanya relasi. Kata kuncinya adalah relasi. Dalam hal ini, relasi dengan Tuhan, sesama, dan juga lingkungan atau alam semesta. Berelasi itu baik ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa hidup dengan dirinya sendiri. Kita semua membutuhkan orang lain. Akan tetapi, dalam berelasi pasti juga ada yang namanya resiko. Resiko apa? Resiko untuk terluka, resiko konflik, resiko hubungan menjadi retak. Nah, sebagai manusia, kita perlu sadar bahwa kita ini rapuh. Kita bukan Superman ya, atau superhero dalam komik Marvel. Bahkan superhero pun masing-masing
punya sisi rapuhnya. Nah, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan antar orang tua dengan anak, dalam persahabatan, kita semua rapuh. Kita semua punya potensi terluka. Mengapa? Karena kita berelasi. Itu sebabnya tadi dalam video anak-anak KR menceritakan bagaimana tidak nyamannya mereka ketika mereka harus berkonflik dengan orang tua atau sahabatnya. Kabar baiknya, konflik itu wajar terjadi. Dan kerapuhan itu jangan sampai kita lalu hindari. Kerapuhan bukan untuk dihindari, tetapi perlu kita rengkuh. Sehingga ketika dalam sebuah relasi terjadi konflik, maka kita adalah sebuah posisi sadar bahwa ini bisa saja terjadi. Dan di saat yang sama, kita menyadari panggilan kita untuk memulihkan. Saya jadi keingat nih dengan penjelasan dosen saya tentang teologi salib. Salib adalah gambaran keterbukaan. Ketika kita membuka tangan, maka kita rapuh. Kita tidak dalam posisi defensif. Beda dengan ketika kita menutup tangan. Tetapi ketika kita membuka tangan, di dalam kerapuhan tersebut, kita bisa merengkuh. Kita bisa merangkul orang lain. Bahkan musuh kita sekalipun bisa kita rangkul. Justru dengan membuka tanganlah terjadi yang namanya pemulihan. Wow, Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan dalam memulihkan. Mungkin saudara bertanya, siapakah aku? Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma seorang remaja, aku cuma seorang oma, aku cuma seorang suami, aku cuma seorang istri. Aku bukan orang yang sempurna. Apa sih yang bisa aku lakukan? Apa sih yang bisa aku pulihkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Henry Nouwen dalam bukunya Yang Terluka Yang Menyembuhkan, di akhir dari bukunya yang menjelaskan bahwa sebagai orang Kristen, dalam hal ini ia sedang bicara tentang pelayan, sebagai orang Kristen yang memulihkan bukan berarti kita adalah orang yang sempurna tanpa luka dalam tanda petik. Justru sebagai orang yang rapuh dan terluka itulah kita dipanggil untuk terlebih dahulu menyembuhkan luka diri sendiri, sehingga kita punya kemurnian hati dan belas kasih untuk juga menyembuhkan orang lain. Wow, panggilan dalam memulihkan bukan berarti kita harus jadi orang yang sempurna dulu. Bukan berarti kita harus jadi orang yang tidak pernah terluka. Bukan berarti kita harus jadi superhero. Bukan berarti kita harus hidup suci tanpa dosa. Panggilan dalam memulihkan, pertama, kita dipanggil untuk memulihkan terlebih dahulu hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Dan di saat yang sama, kita juga digerakkan oleh kemurnian hati dan belas kasih untuk juga memulihkan orang lain. Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita tanpa dosa, bukan karena kita tidak pernah menyakiti atau disakiti orang lain, tetapi karena kasih karunia dari Tuhan saja. Yesus Kristus yang tersalib, Ia yang rapuh, Ia yang terluka, memulihkan hubungan kita yang telah rusak. Kita sebagai umatnya dipanggil untuk juga memulihkan dan merawat hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Di akhir dari renungan ini, saya mengajak dan mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika saat ini saudara rindu terjadi pemulihan hubungan pribadimu dengan Tuhan, rindu terjadi pemulihan hubunganmu dengan keluarga, rindu untuk terjadi pemulihan hubungan dengan sahabat, dengan teman, atau dengan lingkungan, mari taruh tangan saudara di dada. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang lain juga menaruh tangan Bapak Ibu Saudara sekalian di dada sebagai gerakan kita merespon panggilan kita dalam memulihkan. Dan saat ini saya rindu untuk berdoa bagi kita semua.
Mari kita menundukkan kepala dan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas karya pemulihan yang Engkau lakukan bagi kami di kayu salib. Saat ini kami menaruh tangan kami di dada kami masing-masing dengan pergumulan kami masing-masing. Jika Engkau dapati kami semakin menjauh daripada-Mu ya Allah, saat ini kami mohon ampun ya Allah. Ampuni kami karena kami sering abai. Kami tidak mampu memaknai kasih-Mu dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Untuk itu, kami rindu ya Allah supaya dalam hidup ini kami dekat dengan Engkau. Dan di saat yang sama, hanya Tuhan saja yang pimpin segenap kehidupan kami. Kami rindu untuk semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terus mencari kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah, jika saat ini Engkau dapati kami punya hubungan yang tidak baik dengan istri kami, dengan suami, dengan orang tua kami, dengan anggota keluarga kami, atau dengan sahabat kami. Ampuni kami ya Allah atas segala kesalahan dan keegoisan kami. Mampukan kami untuk mengasihi dan mengampuni yang bersalah kepada kami, serta mampukan kami juga untuk mengakui kesalahan-kesalahan kami. Berikan kepada kami hati yang lapang, berikan kepada kami hati yang lembut, berikan kepada kami hati yang mau mengampuni, seperti Engkau juga telah mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih ya Allah, pimpin terus kehidupan kami dalam memaknai panggilan kami dalam memulihkan. Terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Kami percaya dan kami memohon di dalam nama Yesus, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah doa malam menjelang Pentakosta. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk semakin mendengarkan panggilan Tuhan, agar kami boleh saling memulihkan baik relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan orang tua, relasi kami dengan sahabat kami, maupun dengan lingkungan dan juga alam di sekitar kami. Biarlah kami boleh terus jadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Walaupun waktu itu singkat dan terbatas, tetapi dalam waktu itu lah Engkau menyatakan pekerjaan-Mu bagi hidup kami dan memampukan kami supaya kami boleh terus menjadi saksi-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui Tuhan bahwa memang semenjak pandemi ini melanda Indonesia, banyak sekali orang yang di-PHK dan kehilangan pekerjaannya Tuhan, bahkan mengalami kerugian dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau yang memampukan mereka supaya mereka boleh bertahan di dalam pergumulan mereka Tuhan, dan berikanlah mereka hikmat supaya mereka boleh berhikmat dan terus berdoa kepadamu, serta boleh terus mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, barang siapa yang berseru padamu akan diselamatkan Tuhan. Dan nantilah mereka supaya mereka boleh
terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka sebagai sang kekuatan yang sejati atas hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh terus-menerus merasakan karya kasih-Mu di dalam hidup mereka dan terus ditopang di dalam-Mu, sebab Engkaulah kepuasan yang sejati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka melalui dokter, tim medis, dan obat yang digunakan. Tuhan tolong jamah setiap bagian tubuh yang sakit, sehingga dapat memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang sejati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk PPKM yang dilaksanakan di Jakarta dan di kota-kota lain, semoga bisa berjalan dengan baik dan bisa efektif dalam mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang ada di Indonesia agar bisa berjalan dengan lancar dan virus COVID-19 dapat segera berlalu. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk kehidupan yang kami jalani, untuk setiap pergumulan hidup yang ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami supaya kami bisa menjalankan kehidupan kami dengan baik. Begitu juga Bapa, kami percaya bahwa pergumulan hidup yang kami alami itu tidak mudah. Tapi asalkan Kau berjalan bersama dengan kami, maka setiap pergumulan hidup yang kami alami itu semua akan menjadi mudah ya Bapa. Dan kami pasti bisa melewati setiap pergumulan hidup itu dengan baik. Bapa di surga, tidak lupa juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami, terutama untuk orang tua kami yang masih bekerja ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka, Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan bisa berhasil. Bapa di surga, kami akan menutup doa ini seperti dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, biarlah firman tadi dapat mengingatkan kita untuk merangkul kerapuhan, memulihkan hubungan kita dengan sesama di sekitar kita. Marilah, hai saudara, sebarkan terang dunia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, hai saudara,
Tuhan.